Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan ada channel ini bisa membantu kita untuk lebih sadar akan pentingnya financial literacy dan pentingnya berinvestasi. Semoga video ini bermanfaat. Please enjoy the video. Nah teman-teman, pada hari ini aku ingin membahas apa sih? Pada hari ini aku ingin membahas tentang hal-hal yang penting tapi tidak diajarkan di sekolah. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman, di sini aku bukan bilang sekolah itu nggak penting, bukan berarti kalau misalnya kalian lagi sekolah atau kalian lagi kuliah terus kalian tinggal langsung drop out karena sekolah itu nggak penting, bukan begitu ya teman-teman. Namun maksudku di sini adalah sekolah bukanlah tempat satu-satunya kita untuk belajar. Jadi kalau bisa dalam hidup ini, setelah kita bersekolah pun kita tetap belajar teman-teman. Karena pada akhirnya hidup itu adalah proses belajar. Dan seseorang itu nggak pernah berhenti belajar. Apalagi kalau misalnya mau sukses. Kalau kita mau sukses, kita nggak boleh berhenti belajar ya teman-teman. Nah yang namanya belajar itu adalah proses umur hidup. Nah jadi bagi teman-teman yang masih bersekolah atau masih berkuliah, jadi selain kalian belajar di sekolah atau kuliah, kalian juga belajar nilai-nilai kehidupan dan belajar banyak skill di luar dari sekolah tersebut. Nah, jadi kita akan masuk pembahasannya, yaitu yang pertama adalah ilmu berjualan. Jadi ini merupakan skill yang sangat penting ya teman-teman. Nah, ilmu jualan yang maksud di sini bukan hanya tentang closing deals, jualan, dagang gitu, bukan ya teman-teman. Jadi yang namanya berjualan itu sebenarnya skill yang sangat penting. Itu adalah skill yang sebenarnya dipakai di hampir seluruh bidang ya teman-teman. Bahkan sebenarnya kita dalam mencari sebuah pekerjaan, kita kalau misalnya seorang karyawan, kita mencari pekerjaan aja itu sama dengan kita udah berjualan teman-teman. Itu kita sama aja menjual diri kita, menjual value yang kita bisa sediakan, menjual skill yang kita punya ke satu company. Maka yang namanya jualan, negosiasi, menginfluence orang, itu merupakan salah satu skill yang sangat penting. Kalau misalnya teman-teman bisa menguasai itu akan sangat baik. Yang kedua, ini juga nggak kalah pentingnya, yaitu prinsip mencapai sukses. Prinsip atau mindset. Ini hal-hal yang kayak gini nggak diajarkan di sekolah. Kita di sekolah kita nggak pernah diajarin kalau misalnya prinsip-prinsip mencapai sukses adalah kita harus terbiasa menghadapi kegagalan, kita harus disiplin diri, kita harus punya persistensi. Kita kalau misalnya gagal, kita harus mau coba lagi, kita belajar dari masa lalu, kemudian kita harus punya attitude, kita punya mindset yang bagus, punya growth mindset. Hal-hal seperti ini kita nggak diajarin di sekolah ya teman-teman. Kayak dalam kehidupan kita juga harus mempelajari hal seperti ini, supaya kita bisa mencapai sukses kita. Berikutnya, hal yang nggak diajarin lagi adalah cara berbisnis dan problem solving. Dia namanya bisnis, itu semuanya tentang problem solving. Semakin besar masalah yang kita bisa solve, maka semakin besar juga bisnisnya, semakin besar juga potensi income-nya. Kita itu dibayar sesuai dengan seberapa besar problem yang bisa kita solve ya teman-teman. Nah, di sekolah kita nggak pernah diajarin untuk berbisnis, problem solving, critical thinking, hal seperti ini nggak pernah diajarin di sekolah. Bahkan aku pribadi yang berkuliah di luar negeri, aku juga nggak mendapatkan ilmu-ilmu seperti ini di sekolah ya teman-teman. Bahkan jurusan aku sebenarnya adalah jurusan ekonomi yang sebenarnya nggak terlalu jauh dari bisnis. Nah di sini ada quotes unik. Elon Musk sendiri pernah berkata teman-teman, 95% of drug dealers know more about business than a professor. Seorang penjual narkoba bahkan lebih mengerti tentang bisnis ketimbang para profesor-profesor di perkuliahan teman-teman. Ya karena di sekolah kita nggak pernah diajarkan hal-hal seperti ini. Mungkin beda ya kalau misalnya sekolahnya fokus di jurusan bisnis, mungkin lebih diajarin soal beginian ya teman-teman. Tapi kalau pemahamanku pribadi dari pengalaman yang udah aku lalui di perkuliahanku, bahkan aku nggak diajarin mengenai bisnis dan semacamnya. Ini adalah hal yang sangat penting dan nggak diajarin sekolah, yaitu cara berinvestasi dan cara mengelola keuangan kita. Nah, ini adalah hal yang udah sering banget kita bahas di channel ini ya teman-teman. Karena core dari channel Investor Habit adalah investasi ya. Ini adalah skill tentang personal finance, mengelola keuangan, gimana kita mengembangbiakan uang, mindset keuangan apa yang kita harus miliki, terus cara kerja hutang, cara kerja kredit, cara membangun kekayaan. Aku pribadi selama 6 tahun aku SD, 3 tahun aku SMP, 3 tahun aku SMA, kemudian 4 tahun kuliah, aku nggak pernah diajarin sama sekali mengenai cara mengelola keuangan. Padahal untuk mencapai financial freedom, untuk mencapai kebebasan finansial, ini adalah hal yang paling penting ya teman-teman. Kalau kita nggak tahu cara mengelola keuangan, gimana kita bisa bangun passive income, gimana kita bisa bikin aset bekerja buat kita, gimana cara kita mencapai financial freedom. Jadi aku bisa belajar hal-hal ini semuanya di luar kuliahku, di luar sekolahku. Dengan cara aku baca buku, aku ikut seminar, kemudian aku coba-coba investasi, aku belajar sana-sini. Aku juga nonton channel-channel YouTube luar negeri yang membahas personal finance. Nah, ini skill yang penting banget dan aku saranin kamu belajar ini sedini mungkin ya, karena kalau misal punya skill ini lebih dini lebih baik. Jadi ingat, sukses secara finansial itu bukan tentang berapa penghasilan yang kamu bisa dapatkan, tapi itu tentang sebagaimana kamu jago dalam mengelola keuangan kamu. Semakin kamu hebat dalam mengelola keuangan, maka kamu akan semakin bisa mencapai financial freedom. Tapi kalau misalnya kamu udah high income, kamu income-nya tinggi, kemudian kamu jago mengelola keuangan, wah itu lebih cepat lagi pasti
plusnya teman-teman ya. Kemudian hal selanjutnya yang nggak diajarin di sekolah adalah cara kerja pajak. Kalau misalnya kamu seorang pengusaha atau entrepreneur, kamu pasti perlu mengerti nih gimana cara kerja pajak, karena itu hal yang sangat penting banget dan itu lagi-lagi nggak diajarin di sekolah. Kemudian hal penting berikutnya yang nggak diajarin di sekolah adalah cara kerja kartu kredit ya teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui, kredit card itu seperti pisau bermata dua. Kalau misalnya kamu ngerti cara pakainya, kamu bisa gunakan itu sebagai sesuatu yang bermanfaat banget teman-teman. Tapi kalau kamu nggak ngerti, kamu bisa dirugikan oleh kartu kredit. Jadi kita nggak pernah diajarin di sekolah nih, gimana kita cara life hack menggunakan kartu kredit, gimana kita bisa membangun skor kredit kita, gimana kita bisa credit card chirping, sampai akhirnya nanti credit card kita bisa skornya bagus, kita dapat banyak pinjaman, dapat banyak milesnya bisa ditukar dengan tiket gratis. Kemudian nanti kalau misalnya skor kita udah bagus, kita bisa, misalnya kita gampang dapat pinjaman, dengan gampang dapat pinjaman kan kita bisa punya peluang untuk buka bisnis atau investasi properti, misalnya ambil KPR. Nah kalau misalnya kita punya skor kredit yang bagus, itu bisa memudahkan kehidupan kita di kemudian hari teman-teman. Cara life hack kartu kredit yang paling gampang adalah kita dengan ngebuild skor kita. Misalnya kita habis pakai kartu kredit nih, kita langsung bayar cash teman-teman. Jadi habis kita pakai, kita langsung bayar semuanya langsung tanpa kita tunda-tunda supaya kita nggak kena bunganya teman-teman. Jadi kita pakai kartu kredit sebagai alat pembayaran kita. Nah dengan melakukan pembayaran selalu tepat waktu seperti itu, kita nggak nunggak sama sekali, itu kan kita sama sekali nggak kena bunga teman-teman. Terus udah kita nggak kena bunga, kita bisa nge-build credit score kita, dan seperti yang aku bilang tadi, nanti kedepannya itu bakal bisa bermanfaat banget. Nah jadi hal seperti ini nggak pernah diajarin di sekolah ya, jadi ada baiknya teman-teman pelajari. Berikutnya yang nggak diajarin di sekolah lagi adalah cara menemukan passion kita. Kalau misalnya kita mengejar passion kita, otomatis kita bakal punya lebih banyak spirit teman-teman. Kita bakal lebih punya persistensi, lebih punya semangat, karena kita melakukan sesuatu yang kita suka teman-teman. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang kita suka, kita punya tenaga lebih besar untuk berjuang ketimbang orang-orang yang melakukan sesuatu yang nggak dia suka. Jadi di sekolah kita nggak diajarkan gimana cara kita membangun passion, gimana cara kita menemukan passion, mengasah skill yang sesuai dengan passion kita nggak diajarin ya teman-teman. Karena di sekolah kita diajarin semuanya mendapatkan pelajaran yang sama. Berikutnya, hal yang super penting yang juga menjadi penentu kesuksesan kita, yaitu networking kita teman-teman, pergaulan kita, koneksi kita. Ada satu quotes yang berbunyi, your network is your net worth. Seberapa kayanya kamu itu tergantung koneksi-koneksi yang kamu punya teman-teman. Jadi lingkungan pergaulan kita akan menentukan kita akan jadi apa nantinya teman-teman. Contoh nih, kalau kita bergaul dengan orang-orang sukses, otomatis kita juga punya mindsetnya sukses. Setiap ngobrol kita ngobrolin tentang visi, tentang masa depan, tentang gimana peluang-peluang baru. Sedangkan kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang misalnya punya kebiasaan negatif, pasti nanti kita juga akan terbawa dengan kebiasaan negatif tersebut. Jadi ini benar-benar penting terhadap kesuksesan kita teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau mengubah network kita juga perlu mengubah network kita. Kita mau mengubah seberapa sukses, seberapa kaya kita juga perlu mengubah sesuai dengan kita punya pergaulan ya teman-teman. Berikutnya, ilmu yang sangat penting juga, yaitu skill komunikasi, atau gimana cara kamu menyampaikan suatu pesan atau berkomunikasi. Ini merupakan skill yang sangat penting, karena kalau misalnya kamu menguasai skill yang satu ini bisa ningkatin value kamu sampai berkali-kali lipat ya teman-teman. Bahkan bisa dibilang public speaking atau kemampuan komunikasi itu merupakan high income skill. Dimana kalau kamu udah nguasain skill yang satu ini, pasti lebih gampang bagi kamu untuk memprovide value lebih. Berikutnya, skill yang gak kalah penting juga, yaitu leadership skill atau kepemimpinan kita. Gimana cara kita misalnya nge-build satu tim, gimana cara kita bekerja dalam satu tim. Nah ini, skill ini penting banget, apalagi buat kamu yang nanti misalnya mau bangun sebuah bisnis atau bangun sebuah company, atau bahkan kalau misalnya kamu karyawan pun nih, sebenarnya ini yang skill yang sangat penting, karena suatu saat mungkin kamu punya bawahan, gimana kamu bisa mengelatih bawahan kamu, gimana kamu juga bekerja sama dalam tim. Nah sayangnya di sekolah mungkin kita nggak diajarin skill yang satu ini ya teman-teman. Atau mungkin diajarin kalau misalnya kamu ikut organisasi seperti jadi OSIS, atau misalnya di kuliah kamu ikut organisasi lainnya yang berhubungan. Berikutnya, ilmu yang nggak diajarin di sekolah adalah gimana manajemen waktu kita atau cara kita mengelola waktu. Setiap orang punya karunia yang sama. Setiap orang diberikan waktu sama-sama 24 jam dalam sehari teman-teman. Mau lihat orang sukses, orang yang nggak sukses, semuanya juga waktunya adalah 24 jam dalam sehari. Tapi nyatanya walaupun dikasih waktu yang sama, pencapaian setiap orang bisa beda-beda ya teman-teman. Ada seseorang yang misalnya high achiever, dalam hidupnya bisa mencapai banyak banget hal. Ada yang biasa-biasa aja, ada yang nggak menggunakan waktunya dengan baik, jadi nggak punya pencapaian. Nah, makanya konsep tentang waktu ini sebenarnya perlu juga diajarin di sekolah. Karena seorang yang punya pemahaman tentang waktu, pasti dia bisa memanfaatkan waktunya dengan baik dan nggak mau buang waktunya dengan sia-sia ya teman-teman. Sekian pembahasan-pembahasan kita, itulah ilmu-ilmu yang nggak diajarin di sekolah. Sebenarnya masih banyak hal lainnya juga yang nggak diajarin di sekolah. Cuma nanti kalau aku bikin video nanti takutnya kepanjangan ya teman-teman.
Jadi video ini sampai di sini dulu. Tapi ini aku disclaimer lagi ya teman-teman. Pesan yang aku ingin sampaikan di sini adalah bukan sekolah itu nggak penting, terus kamu nggak perlu sekolah, kamu sebaiknya kalau kuliah kamu DO aja langsung mulai bisnis karena nggak ngaruh. Bukan seperti itu ya teman-teman. Yang aku sampaikan di sini sekali lagi adalah itu sekolah itu bukan satu-satunya tempat untuk belajar. Jadi kalau misalnya kita udah bersekolah pun kita juga harus tetap belajar di luar sekolah ya teman-teman. Jadi kita harus punya kemauan untuk menyerap ilmu-ilmu baru di luar sekolah. Misalnya kamu ikut workshop atau misalnya belajar dari sumber-sumber lain. Aku juga dulu mikirnya gitu teman-teman. Aku kira, wah kalau misalnya aku udah lulus kuliah nih umur 22 berarti aku udah berhenti belajar. Aku udah nggak perlu pusingin belajar lagi karena itu udah hari terakhir aku belajar. Tapi nyatanya nggak gitu ya teman-teman. Nyatanya belajar itu adalah proses seumur hidup. Kalau misalnya kamu mau sukses, kamu nggak boleh berhenti belajar teman-teman. Bahkan orang sukses itu juga nggak berhenti belajar. Mereka setiap hari pasti belajar hal baru, belajar ilmu baru, adaptasi terus sama ikutin perkembangan zaman. Bahkan ada juga contohnya perusahaan yang dulu misalnya gede banget, udah nguasain pasar, tapi nggak bisa bertahan karena nggak bisa adaptasi, nggak bisa ikutin perkembangan zaman. Jadi kita perlu ingat bahwa belajar itu adalah proses seumur hidup. Kita harus punya growth mindset, kita jangan berhenti belajar ya teman-teman kalau misalnya kita mau mencapai suksesnya kita. Yang pembahasan kita pada kali ini, semoga ilmu-ilmu yang aku sharing bisa bermanfaat, bisa ngasih insight-insight baru buat teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, teman-teman bisa kasih like. Kalau teman-teman nggak suka, teman-teman juga bisa kasih dislike. Kemudian bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, bisa juga share ke teman-teman kalian. Kemudian kita juga punya channel TikTok, punya channel Instagram, kita punya channel Telegram. Teman-teman kalau misalnya mau dapat ilmu-ilmu baru, teman-teman bisa follow semuanya ya teman-teman. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.